Suara seorang bocah Indonesia mendadak membuat studio televisi di Iran bergemuruh. Para syekh dan dewan juri internasional yang awalnya duduk tenang, satu persatu spontan mengucapkan Allahu Akbar. Bahkan, beberapa di antaranya tampak begitu terharu mendengar lantunan ayat suci yang mengalun penuh penghayatan. Siapa sangka, sosok yang berhasil mengguncang perhatian para ulama dunia itu hanyalah seorang kori cilik berusia 12 tahun asal Kalimantan Tengah. Momen itu terjadi saat Muhammad Najmi Alvaro tampil di program Mahfel TV, salah satu acara tilawah bergengsi di Iran. Dengan mengenakan batik coklat dan peci hitam, Alvaro berdiri penuh percaya diri. Saat memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Najmi Alvaro dari Indonesia, tepuk tangan langsung memenuhi ruangan. Namun suasana benar-benar berubah ketika ayat pertama mulai dilantunkan. Cengkok yang matang, napas yang stabil, serta penghayatan yang begitu dalam membuat seluruh studio larut dalam kekaguman. Video penampilannya pun dengan cepat menyebar di media sosial dan menuai pujian dari berbagai negara. Banyak yang mengaku merinding, sementara tokoh-tokoh di Indonesia ikut menyampaikan rasa bangga atas prestasi luar biasa tersebut. Namun di balik suara emas yang kini dikenal dunia, tersimpan perjalanan panjang yang penuh perjuangan. Semuanya berawal dari Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Di kota kecil itulah Muhammad Najmi Alvaro tumbuh dalam lingkungan keluarga sederhana yang menjadikan Al-Quran sebagai bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Ayahnya, Suhaimi, merupakan alumni pondok pesantren yang kini mengelola sebuah apotek. Sementara sang ibu, Nagina Julianisa, memiliki bakat seni suara yang tanpa disadari menjadi bekal berharga bagi putranya. Sejak masih sangat kecil, Alvaro memang sudah menunjukkan kemampuan berbeda saat melantunkan ayat suci. Suaranya yang jernih dan cepat menguasai berbagai lagam membuat banyak orang kagum. Namun, kedua orang tuanya tidak pernah mengejar prestasi semata. Mereka selalu menanamkan satu prinsip sederhana, bahwa tujuan utama adalah belajar dan mencintai Al-Quran. Jika kemudian datang gelar juara, itu hanyalah bonus dari ikhtiar dan doa. Prinsip itulah yang membuat Alvaro tetap rendah hati meski namanya mulai dikenal luas. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. Ia tidak pernah berhenti berlatih. Justru ketika banyak anak seusianya menghabiskan waktu untuk bermain, Alvaro memilih menjaga konsistensi latihannya. Setiap hari, ia berlatih tilawah 3 kali setelah salat subuh, asar, dan isya. Tidak hanya itu, ia juga rutin melatih pernapasan, menjaga kondisi fisik, serta merawat kualitas suaranya agar tetap prima ketika tampil di berbagai ajang. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ Disiplin itulah yang menjadi resep di balik suara emasnya. Tidak ada jalan pintas menuju panggung dunia. Semua dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan berulang setiap hari dengan penuh kesabaran. Melihat bakat luar biasa yang dimiliki putranya, para guru kemudian menyarankan agar Alvaro menimba ilmu
di lingkungan pesantren. Menariknya, keputusan besar itu bukan lahir dari paksaan orang tua. Justru Alvaro sendiri yang ingin berangkat merantau demi memperdalam ilmu Al-Quran. Akhirnya, ia hijrah ke Tangerang Selatan dan menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Al-Kautsar, Pondok Cabe, sambil melanjutkan sekolah formal di MI Saadatud Dawam. Di sanalah kemampuannya semakin terasa. Bersama para guru yang sabar dan telaten, Alvaro belajar bukan hanya memperindah bacaan, tetapi juga membangun adab, akhlak, dan kecintaan yang semakin besar terhadap Al-Quran. Ia juga menjadikan qori nasional seperti Syamsuri Firdaus dan Miftah Farid sebagai inspirasi untuk terus berkembang. Perjuangan panjang itu akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa. Alvaro berhasil menjadi juara 1 tilawah anak MTQ nasional ke-30 di Samarinda. Setelah itu, namanya semakin bersinar di panggung internasional. Tahun 2024, ia meraih juara 1 MTQ Internasional Tijan An-Naur di Qatar. Pada tahun yang sama, ia kembali menjadi juara 1 MTQ Tahbir di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Setahun berikutnya, ia meraih juara 3 MTQ Internasional Al-Emid di Irak. Namun, salah satu momen yang paling membanggakan tentu ketika dirinya diundang sebagai qori pembuka di Mahfel TV Iran. Penampilan itulah yang membuat dunia kembali menoleh kepada Indonesia. Bukan hanya karena keindahan suaranya, tetapi juga karena ketenangan, adab, dan kualitas tilawah yang ditampilkan di hadapan para ulama internasional. Meski telah meraih banyak penghargaan, keluarga Alvaro terus mengingatkan agar ia tidak pernah larut dalam pujian. Yang membuat kisah Alvaro semakin menginspirasi adalah cita-citanya. Ia tidak hanya ingin menjadi qori yang dikenal dunia, bocah berusia 12 tahun itu bercita-cita menjadi pengusaha sukses sekaligus pengajar Al-Quran. Ia ingin ilmu yang dimilikinya kelak bisa dibagikan kepada lebih banyak anak Indonesia, agar semakin banyak generasi yang mencintai Al-Quran. Perjalanan Muhammad Najmi Alvaro membuktikan bahwa prestasi besar selalu berawal dari ketulusan, disiplin, dan doa yang tidak pernah putus. Dari sebuah kota kecil di Barito Timur hingga panggung bergengsi di Iran, ia berhasil membawa nama Indonesia bersinar lewat lantunan ayat-ayat suci yang menyentuh hati banyak orang. Menurut kalian, apakah Muhammad Najmi Alvaro layak disebut sebagai salah satu qori muda paling membanggakan yang dimiliki Indonesia saat ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.